Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Kembali lagi dengan saya yang tidak asing ini, saya Wiwi, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Halo, salam kenal. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang manajemen waktu. Biasanya seorang marketing itu, termasuk saya pribadi gitu, saya juga seorang marketing, itu terkadang kita susah untuk memanage waktu gitu, apalagi kan kita aktivitasnya ya tiap pagi kita nih harus ke kantor pusat untuk briefing pagi, terus belum tentu kalau misalkan kita emang lagi ada berkas yang harus kita kerjain, lalu juga kita harus cek lokasi gitu, karena kebetulan kan perumahan kita itu tersebar di beberapa kecamatan gitu dan beberapa kabupaten juga gitu. Jadi teman-teman pasti ngerasain gitu gimana susahnya untuk ngatur waktu gitu. Walaupun ada beberapa orang yang bilang kalau marketing itu waktunya fleksibel gitu, memang betul fleksibel gitu, tapi sekalinya padat ya kita padat dan kita sampai bingung gitu harus ngatur jadwal cek lokasi di perumahan ini kapan, di perumahan itu kapan, konsumen ini kapan, konsumen itu kapan gitu ya. Karena berhubung tadi sudah saya spill ya bahas, kita mau sharing tentang apa, kita sharing tentang manajemen waktu gitu. Jadi menurut Atkinson itu bahwa manajemen waktu itu adalah suatu keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana, teman-teman, agar individu ini dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, selain dari Atkinson, Heinz juga bilang kalau misalkan manajemen waktu itu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi gitu. Nah, sejalan dengan pernyataannya Forsyth juga gitu ya, bahwa manajemen waktu itu adalah cara bagaimana membuat waktu itu menjadi terkendali sehingga menjamin terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi juga produktivitas gitu. Nah, teman-teman pasti udah paham lah ya, manajemen waktu ya, artinya secara umum itu artinya kita mengatur waktu agar kita bisa tujuan itu salah satunya adalah meningkatkan produktivitas gitu. Jadi teman-teman juga mungkin udah pada tahu gitu faktor-faktornya apa aja sih gitu yang mengatur manajemen waktu gitu. Ada pengaturan diri, terus ada motivasi, ada pencapaian tujuan gitu. Nah, selain itu menurut Sri Janti itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu nih teman-teman. Yang pertama itu adalah adanya target yang jelas. Nah, target yang jelas ini adalah target pencapaian, maka hidup akan lebih terarah teman-teman, dan waktu pun ya dapat diatur gitu dengan sebaik-baiknya. Lalu juga adanya prioritas kerja. Nah, prioritas kerja ini seseorang itu, individu itu dapat menjalankan manajemen waktu dengan baik dan mencurahkan seluruh konsentrasinya gitu serta energinya untuk mencapai prioritas dengan sesuai yang telah ditetapkan gitu. Nah, adanya prioritas ini teman-teman itu dalam bekerja itu merupakan salah satu faktor utama yang membuat individu itu berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Lalu yang ketiga ya ini adalah penundaan pekerjaan. Nah, kebiasaan menunda pekerjaan ini kayak saya atau mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini juga mungkin sering menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Nah, menunda pekerjaan ini seringkali menyebabkan kehabisan waktu dan tenaga saat kita mengerjakannya gitu, sehingga bila dipaksakan melaksanakannya ya makanya hasilnya bukanlah yang terbaik karena ya dilakukan dengan sia-sia gitu. Terus juga ada pendelegasian tugas. Nah, sifat kurang percaya pada orang lain ini nih teman-teman dan ingin pekerjaan selesai dengan sempurna sering banget membuat waktu itu tersita gitu. Jadi perlu banget diingat gitu bahwa pekerjaan yang dilakukan orang lain itu mungkin tidak sebaik jika dilakukan sendiri. Akan tetapi jika pekerjaan tersebut tidak yang utama gitu, kenapa tidak dilegasikan saja pada orang lain ya, dengan tetap diawasi teman-teman gitu. Jadi hal itu dapat lebih memeringankan pekerjaan, waktu yang dapat digunakan gitu melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih berkualitas, di samping dapat meningkatkan rasa percaya diri gitu, kebahagiaan dan rasa hormat dari orang yang kita kasih tugas gitu. Terus juga ada penataan ruang kerja. Nah, ruang kerja yang membosankan ini teman-teman itu dapat membuat pekerja itu atau kita yang sedang bekerja itu merasa kurang
nyaman dalam melakukan sebuah pekerjaan gitu, sehingga dapat mengakibatkan sulitnya mendapat hasil kerja yang baik gitu. Ya misalkan ATK sebelah kanan, sekali-kali kita ubah posisi di sebelah kiri kayak gitu teman-teman ya. Nah, sesuai faktor-faktor yang tadi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu, yang pertama kan tadi adanya target yang jelas. Otomatis kita udah tahu nih hari ini kita bakal kemana. Memang marketing itu kan terkadang kita ada yang minta cek lokasi itu dadakan gitu. Jadi ya kita udah tahu nih, kita juga udah ada target kan ya, setiap hari kita harus ada 5 database, 2 hot prospect gitu, dan kita juga harus ada cek lokasi. Nah, kita udah tahu nih targetnya jelas gitu, udah ada angka yang tertera, makanya kita kejar gimana caranya. Pokoknya hari ini karena kemarin saya belum cek lokasi, hari ini saya harus cek lokasi gitu. Terus juga adanya prioritas kerja, kita cek dulu nih. Jadi poin yang kedua adalah prioritas kerja. Prioritas kerja itu kita cek dulu. Kalau hari ini saya ternyata ada deadline berkas, kita utamain yang deadline dulu agar kita juga tidak mengecewakan konsumen. Lalu juga kalau misalkan memang ada cek lokasi pagi, ya berarti kita cek lokasi terlebih dahulu baru kita kerjakan berkas, balik lagi untuk ke kantor gitu. Nah, yang menunda-menunda pekerjaan ini salah satunya kalau misalkan nih ternyata ada cek lokasi di jam 5 sore gitu, taruhlah di Cirebon Timur gitu, paling jauh gitu kan, terus Sembilan Pamangkang atau enggak Lovina Luwung. Nah, terkadang kan kita males ya, kayak ya udahlah nanti aja, Pak bisa nggak Pak besok Pak, besok kita belum tentu dia bisa dan belum tentu juga kita bisa walaupun kita mengatur waktunya itu besok gitu. Jadi kalau bisa jangan tunda-tunda pekerjaan. Terus penunda pekerjaan selanjutnya itu adalah berkas. Nah, ini yang sering banget dialami oleh marketing gitu, termasuk saya juga pernah mengalami ini untuk penundaan berkas. Aduh nanti deh, berkasnya malas ketemu konsumen buat ngambil berkas gitu kan, ada aja gitu ya. Sifat-sifat kita kadang kalau lagi males, lagi bosen gitu kan ngerjain berkas, lagi aduh lagi ngapain, pusing dulu deh. Nah, yang kayak gitu udah jangan ditunda-tunda, lebih cepat lebih baik gitu. Karena ketika kita ada salah dalam berkasnya, kita bisa perbaiki, kita bisa revisi apa nih yang kurang kayak gitu, dan kita masih ada waktu, spare waktu juga gitu buat ternyata ada yang kurang berkasnya, bisa ketemu lagi sama konsumen gitu. Terus ada pendelegasian tugas. Pendelegasian tugas tuh kayak misalkan teman-teman kita lagi ada di perumahan kita yang paling Cirebon Barat gitu, lokasinya di Cirebon Barat misal. Terus kita ada cek lokasi bentrok bedanya itu dalam waktu 1 jam. 1 jam ini kita belum tentu dari Cirebon Barat bisa nyampe ke Cirebon Timur gitu. Belum lagi kita kalau cek lokasi itu bisa menghabiskan 1-2 jam untuk ngobrol sama orang gitu. Nah, yang kayak gini kita harus delegasiin tugas kita gitu. Nitip cek lokasi ke teman-teman yang stay di sana gitu. Atau enggak konsumennya kita atur waktu diundur sampai 2-3 jam setelah atau sebelumnya gitu. Terus juga penataan ruang kerja, tadi udah saya sempat singgung bahwa ya ruang kerja ini kita jangan monoton gitu, jangan itu terus, coba sekali-kali kita ubah setiap seminggu sekali, taruhlah sesuatu yang membuat kita bahagia, foto keluarga, foto tim, atau apapun yang bisa bikin kita semangat gitu. Karena itu teman-teman, mari kita bersama-sama bisa manage waktunya kita semua gitu ya. Tidak hanya untuk marketing, divisi lain pun sama. Saya yakin pasti kalau namanya deadline, banyak kerjaan, numpuk dan lain sebagainya, kita harus bisa manage waktu dengan sebaik mungkin agar kita bisa mencapai tujuan kita, goals kita, dan produktivitas kita juga tinggi. Oke, paling itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.